Hati-hati, jangan sampai bulan-bulan justru yang mulia ini kula jenengan terjerembab kepada kemusyrikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, terutama di perumahan Rungkut Harapan, wabil khusus takmir Masjid Nurul Iman dan seluruh jamaah Nurul Iman, juga tidak ketinggalan para pemirsa dimanapun Anda berada yang bisa mengikuti kajian ini, yang kesemuanya mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diridhai Allah, diberkahi Allah, bahagia fid din wad dunya wal akhirah. Kita bersyukur jamaah sekalian, di saat ini kula saged sowan dhateng ngarsa panjenengan nyambung seduluran. Setelah sekian bulan tidak berjumpa dengan panjenengan, dan alhamdulillah saya selaku pribadi dan keluarga menyampaikan terima kasih atas kerawuan takmir Masjid Nurul Iman untuk takziah kepada almarhumah istri saya yang sudah hampir 100 harinya, dan sampai sekarang masih terngiang bayangan indah wajahnya, karena memang cantiknya istri saya tidak ada duanya. Di dunia ini nggak ada yang persis seperti saya, nggak ada. Tak tolak ibu kene gak ono sing blas sing padha karo bojoku. Mangkane ngapunten, matur sembah nuwun, doa-doa panjenengan mudah-mudahan almarhumah istri saya Hajah Siti Alfiah sedanipun husnul khotimah. Saking sayang cinta saya kepada istri saya benar-benar tidak siap menduda. Jadi ini saya ini duda keren-keren. Dan beliau ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi selama ini beliau itu dari setiap nafkah lahir yang saya berikan, saya nggak pernah ikut-ikutan menghitungnya, mensirkulasinya. Almarhumah sendiri semuanya. Ternyata secara diam-diam selama ini beliau menabung di tempat dia sebagai kepala sekolah tanpa setahu kita, dan tahunya ya setelah 7 hari meninggal ketua yayasan datang ke saya bahwa ada tabungan bisa dibilang ratusan juta ya. Dan ditanya waktu itu, Ustazah dibuat apa? Mau tak buat untuk membantu abahnya untuk membangun pondok. Oleh karena itu, ini amanahnya Bapak Ibu yang saya muliakan ya. Ini di perumahan Jaya Regensi Sedati Juanda. Ini diikhlaskan untuk dijadikan sebagai yayasan pesantren An-Najah Surabaya. Kami namakan An-Najah karena ambil dari nama pondok abah saya di Pati, Jawa Tengah.
untuk saya kembangkan di Surabaya. Lalu rumah yang di sana dijadikan pesantren juga, sekaligus tahfidz untuk mengakomodir anak saya yang nomor 2, biar tahfidznya lebih bermanfaat kepada umat. Itu. Sedangkan ngaji kitab dan sebagainya nanti saya insya Allah sambil membantu. Untuk itu jamaah sekalian, mohon doa restunya, mudah-mudahan proses pembangunan ini bisa berjalan dengan lancar, diridai Allah, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk mencetak generasi Qur'ani mengikuti sunnah Nabi. Cik buatan kenging pengaruh gangster, apa? Gangstar, hati-hati. Tadi malam banyak operasi anak-anak muda. Saya salut, ini ada anak remaja yang ikut ngaji subuh ini, luar biasa ya Mas ya. Karena banyak anak-anak remaja kita, ya, Masya Allah. Jadi kalau sudah seperti itu, kita hanya bilang nggak bahaya tak, gitu ya. Ini jamaah sekalian. Untuk itu, saking baiknya almarhumah istri saya, insya Allah saya tidak akan menikah lagi, kecuali kepepet. Ujuk koma kok komentari. Buatan sepaneng ya. Itu jamaah sekalian, sholawat ma'assalam kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita jadikan sebagai panutan, tuntunan, dan mudah-mudahan kula panjenengan khususnya jamaah Nurul Iman bersama-sama beliau masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kajian ini jamaah sekalian, kajian spesial, saya ucapkan selamat tahun baru 1445 Hijriah. The real of year adalah tahun panjenengan, tahun Islam. Tahun-tahun yang lain yang kula jenengan ramaikan, rayakan, kadang-kadang sampai diberikan apa, kembang api, trompetan. Hati-hati loh, pas jenengan nyup trompet barengan karo trompetnya Israfil. Ya, ini hati-hati. Jadi tahun yang sesungguhnya sebetulnya tahun kita umat Islam, yang sejak masa Khalifah Umar bin Khattab disebut tahun Hijriyah, dari kata hijrah. Maka kula jenengan harus bisa mengimplementasikan tahun Hijriyah ini dalam kehidupan kula jenengan. Sehingga setiap tahun Hijriyah ini kula jenengan harus bisa merefleksikan dan memaknai hijrah, ya, di dalam kehidupan kita menuju Islam yang kafah. Jangan Islam yang separuh-separuh, ya, jangan Islam yang sesuai dengan kepentingan. Ngeten iki menjelang pemilu 2024 Pak, banyak mendadak orang-orang yang solih-solihah. Ono sing wis gawe serban, ono sing biasa gak kerudungan iso jilbaban. Ya, fotonya ada di mana-mana itu. Ya sudahlah, mudah-mudahan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita juga gak boleh suudzon. Artinya benar-benar Islam kita ini Islam yang kafah. Seperti pesannya Allah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah. Terus Islam kalau jenengan itu harus Islam yang universal, Islam yang mencakup segala aspek kehidupan, baik beragama, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, niku semua diatur di dalam tatanan dan tuntunan Islam. Jangan menganggap bahwa Islam hanya mengurus tentang sholat, zakat, sedekah, haji, umroh, tidak. Akan tetapi Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia sesuai dengan fitrahnya. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, di mana fitrah itu sumbernya ya dari Allah. Karena sumbernya dari Allah itulah maka fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, yang dijadikan bahan baku, bahan utama menjadikan manusia untuk selalu dalam keadaan fitrah. Pakemnya manusia punya nurani menjadi orang-orang baik, orang-orang yang selalu ingin mendapatkan kebahagiaan. Cuman kadang salah cara dan jalannya. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Maka
di dalam merefleksikan dan memaknai hijrah ini, pertama-tama sebagaimana biasanya kula jenengan pandai-pandai bersyukur kehadirat Allah, diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah. Betapa banyak saudara kita yang panjang umurnya tapi berkurang kesehatannya. Kados kula ngeten iki, Pak. Untune wis mulai ana sing ompong. Tandane wis arep mlebu ngerong. Rambut kula nggih enten sing putih, tandane wis arep mulih ngono kae. Pipiku wis mulai kisut, tandane wis arep mlebu bolongan semut, bolongan ciut. Bolongan semut. Ya wis. Ya, ngaten. Mulane kula jenengan dengan kesehatan ini kita gunakan sebaik-baiknya. Kula jenengan sering diingatkan dalam satu hadis Rasulullah, ada dua hal yang sering dilupakan manusia, yaitu apa? As-sihhah wal faragh, kesehatan dan kesempatan. Ada orang yang sempat tapi tidak sehat. Ada orang yang sehat tapi tidak menggunakan kesehatannya untuk beribadah dan taat. Ngapunten, orang yang trek-trekan, orang yang diskotikan, orang yang dangdutan, selama ini survei membuktikan tidak ada sing pas dalam keadaan flu, batuk, pilek, ngeri-ngeriin, sesak napas, jantungan, terus melok goyang dombret, tidak ada. Justru kebanyakan itu orang yang sehat. Mulane cik muda niku kadang-kadang masih remaja, masih muda, ya kan? Itu masya Allah tingkahnya, karena masih muda, merasa masih kuat. Padahal jare dawe ngoten niku, mumpung isih muda, sakjane ibadahmu temenono. Sebab nek wis tuwa ora iso apa-apa, ora iso nyugi boto, ya wis. Ya, niku melane kula jenengan diberikan kesehatan, gunakan untuk beribadah. Ya, itu seperti itu. Apalagi diberikan kesempatan. Ya, di samping itu juga bersyukur dengan fasilitas sarana prasarana kehidupan. Dikai iso dahar, iso ngunjung gitu, saged sowan, saged ketemu panjenengan, saged sholat berjamaah. Ini fasilitas yang diberikan Allah kepada kula jenengan. Fasilitas hidup namanya. Nek cara dawuh Sunan Giri niku disebut lir ilir, tandure sumilir. Wah, panjenengan kalau bayangkan di desa itu kalau sudah tandure sumilir, tak ijo royo-royo, persis kayak mantan anyar, enak tok pokoke. Lan kok muga-muga aku ijek payu. Nek payu kan mantan anyar meneh. Muga-muga nek wis payu ora mati meneh. Masa ya ana bojo mlungsungi nggih. Lha niku ngapunten jamaah sekalian. Fasilitas yang diberikan Allah ini tidak ujuk-ujuk dikasih, tapi ada konsekuensinya. Gitu. Maka di surah Al-Baqarah 2122 itu kan, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa. Niku maksudnya ilir niku ngoten niku, Pak. Segala fasilitas sarana prasarana lengkap sama Allah itu. Lho ngapunten lho jenengan, ya kan? Kepengen masak ayam itu macam-macam. Ono ayam geprek, ayam kremes, gitu, soto ayam, sate ayam. Ngono ku jare sing golek ayam abu-abu, ayam kampus sembarang kali. Ayam nelongso. Coba bebek yang ngono gitu. Masya Allah. Kurang apa kita disediakan Allah begitu lengkapnya. Jadi koyok manten anyar. Manten anyar sing kuwi tok enak tok pokoke turu kawanen ngono jare maratuwane hebat rek mantuku. Ndek bengi mari lembur ngono iki seneng. Mantune tengah wengi tangi alhamdulillah mantuku rek rajin tahajud padahal mek piece of cure tok. Nggih. Mantune mangane wakeh alhamdulillah berarti mantuku sehat awake. Padahal ngentek-ngenteki beras. Mantune mangan titik ya alhamdulillah berasku awet lho. Mantu niku nek anyar gitu. Dongane muga-muga kula dadi manten. Kowe cek ngeteke ya Allah.
Iku ngapunten Bapak Ibu yang saya muliakan. Makanya lir-ilir niku terus diceluk bocah angon niku, ya ayuhan nasuk budungi badao. Nek wis diberikan firasya wasama abinaa, bumi dados lemek, langit sebagai sumber kehidupan gitu, sebagai atap kula panjenengan, maka konsekuensinya ubudu rabbakum. Nyembah nang Gusti Allah, mulai diceluk bocah angon, penekno blimbing. Ngoten nika. Lah fasilitas hidup itulah yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala langit dan bumi seisinya. Dan hebatnya lagi Bapak Ibu yang saya muliakan, di surah At-Taubah ayat 36 Allah dawuh, inna iddatasyuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Jadi ternyata di saat Allah sudah ciptakan langit dan bumi seisinya, ya, ternyata saat itu juga Allah menetapkan dan menulis di dalam catatannya bahwa di dalam 1 tahun itu 12 bulan. Sejak Allah ciptakan langit dan bumi loh. Dados panjenengan kalau sekarang tahun 2023 gitu, perasaannya kan lebih lama daripada tahun Hijriah. Tahun Hijriah baru 1445. Padahal itu hanya penamaan saja. Ya, dimulai dari hijrahnya Rasulullah Makkah ke Madinah. Tapi bulan Islam yang ditetapkan Allah ya sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Insya Allah dalam tafsir Al-Maraghi Ibnu Katsir juga disebutkan bahwa termasuk nama-nama bulan. Apa buktinya? Di situ ada kalimat minha arba'atun hurum. Di antara 12 itu ada 4 yang termasuk bulan haram. Di tafsirnya tersebut disebutkan dalam hadis yang sahih, ya kan? Yaitu mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus Muharram dan Rajab, 4. Ya. 4 bulan haram ini berarti menunjukkan bahwa mulai bulan Muharram sampai terakhir bulan Dzulhijjah adalah nama-nama yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan tahun-tahun yang lain. Makanya ada kongsi faco itu kan ada tahun babi, tahun kelinci, tahun kucing, tahun apa nih? Ya kan? Begitu juga tahun nasional, tahun Masehi, Januari, Februari, Ngapret, Ngetril, Yuni, Yujah, Yunah, Yulah, ya kan? Loh itu nama-nama itu Bapak Ibu yang saya muliakan, menurut riwayat, ya kan, secara historis itu ternyata dari nama-nama dewa. Berarti mengandung kemusyrikan. Lah kula jenengan kok apal, ora apal piye gandengane karo gajian kok. Ambek blonjoan ya wis gak apa-apa. Tapi sebagai seorang muslim hendaknya lebih meyakini dan mempercayai bahwa bulan-bulan kita adalah bulan Muharram sampai Dzulhijjah. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan agama kula jenengan. Makanya lanjutannya ayat ini, dzalikat dinul qayyim. Itulah agama sing jejeg. Berarti bulan-bulan Islam itu ya erat hubungannya dengan pengamalan amaliyah-amaliyah agama kula jenengan. Panjenengan puasa Ramadan tentu harus tahu bulan Ramadan. Panjenengan puasa Ramadan kok bulan Desember, ya, iku jenenge Joko Sembung naik ojek, gak nyambung Jack, gitu. Seperti itu. Maka harus tahu, termasuk panjenengan tindak haji. Al-hajju asyhurun ma'lumat, bulan-bulan yang sudah ditentukan. Lah itu bulan Islam. Nah, sekarang ini kita sebut dengan bulan Hijriyah. Ngaten Bapak Ibu yang saya muliakan, maka fala tadzlimu fihinna anfusakum, jangan sampai di bulan-bulan itu kula jenengan berbuat kezaliman walaupun kepada dirinya sendiri. Bulan Muharram ini usahakan tidak ada waktu, tidak ada kesempatan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak berarti kula jenengan menzalimi dirinya sendiri. Loh, menzalimi awake dhewe lo tidak boleh, apalagi menzalimi orang lain. Makanya bulan haram itu bulan untuk mengadakan gencatan senjata. Tidak boleh melakukan peperangan kecuali wong Israel. Wong Israel banggel
ngeyel, njaluk diantem tewel. Ya, seperti itu sudah dinas Al-Qur'an itu. Makanya kasihan saudara-saudara kita di Palestina. Ya, ini barusan kemarin juga ada pengeboman. Itu hampir tiap hari, cuma tidak masuk berita. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, ya, maka diizinkan kula jenengan memerangi kaum musyrikin selama mereka memerangi kita. Nah, terkait dengan bulan Islam ini, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Jadi di bulan-bulan Islam ini ketahuilah bahwa Allah bersama dengan orang-orang bertakwa. Panjenengan yang bertakwa dibersamai Allah kapan saja, di mana saja, dimulai dari bulan yang pertama yang disebut dengan bulan Muharram. Ini jamaah sekalian. Maka bulan Muharram ini memiliki beberapa keistimewaan, antara lain berdasarkan hadis an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Abu Dzar, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah matur dateng Rasulullah, tanya ngeten, ayyul lail khairun ya Rasul? Malam nopo sing paling utama ya Rasulullah, yang paling bagus? Wa ayyul ashhuri afdalu, dan bulan apa yang paling afdal, yang paling mulia? Faqal, maka Rasulullah bersabda, khairul laili jaufuhu. Saapi-apike wengi niku mulai tengah malam. Wa minal laili fatahajjad bi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Gitu. Mulai tengah malam sampai sepertiganya, itu malam yang terbaik. Kemudian wa afdalul ashhuri syahrullah alladzi tad'unahu al-muharram, yaitu bulan yang paling utama, paling mulia yang kalian sebut dengan bulan Muharram. Bulan Muharram itu syahrullah, bulan Gusti Allah. Di antara cara kula jenengan memuliakan bulan Muharram yaitu melalui berpuasa. Namanya puasa Asyura. Ngaten, ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqal ayyusiyami afdalu ba'da syahri Ramadan? Qala syahrul ladzi tad'unahu al-Muharram. Puasa apa ya Rasulullah yang paling utama di antara puasa sunnah setelah puasa Ramadan? Dijawab oleh Rasulullah, yaitu puasa di bulan Muharram, khususnya pada tanggal 10. Ngaten Bapak Ibu, afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullahil Muharram, dalam riwayat Muslim. Ngaten ya, lah bulan Muharram pada tanggal 10 disebut dengan Asyura, dari kata asyrun, tanggal sedoso. Ngono, lah wong Jawa muni Asyura gak patek iso dadi sura, ngoten lho Pak. Makanya muncul bubur sura. Bubur sura niku maksudnya napa? Kula jenengan kudu dadi wong sing lemah lembut tenggene sasi sura. Ngono, jeneng abang, jeneng putih, sing balak nyimpang, sing penyakit nyingkrih, ngono. Terus didungani robana atina. Tapi aja mbeleh sapi ndase dipendem, aja. Ndase kaya nang anakku geragas kabeh tenan. Ini hati-hati. Di sini kenapa kok waqatilul musyrikin, suruh merangi orang musyrik? Maksudnya hati-hati, jangan sampai bulan-bulan justru yang mulia ini kula jenengan terjerembab kepada kemusyrikan. Gara-gara sasi sura, padahal sura itu saking bahasa Asyura yang harusnya 10 Muharram banyak keistimewaan yang diberikan Allah, termasuk para nabi yang dimuliakan Allah 10 Muharram. Nabi Adam diterima taubatnya, gitu. Nabi Idris diangkat derajatnya. Nabi Nuh mentas dari banjir bandang, gitu. Kemudian Nabi Dawud mendapatkan mukjizat melemaskan besi. Kemudian Nabi Sulaiman mendapatkan tongkat kenabian dan kerajaan sekaligus. Bulan Muharram tanggal 10. Nabi Musa selamat dari kejaran Firaun. Nabi Musa mendapatkan wahyu. Nabi Musa mendapatkan tongkat yang bisa mendapatkan memberikan keistimewaan, berubah menjadi ular dan sebagainya. Itu 10 Muharram.
Begitu juga kita semuanya, makanya kula jenengan dikengken poso. Bahkan orang-orang Yahudi itu juga puasa Asyura karena menghormati Nabi Musa. Ya, oleh karena itu supaya kita tidak sama dengan orang Yahudi, kita juga dianjurkan puasa Tasu'a tanggal 9. Ngeten. Nggih. Ojo kok malah sasi suro do wedi gawe. Sasi besar akeh wong digawe. Sing buh kendaraan duwike, sing ustad kendaraan jadwale. Begitu sasi suro Bapak Ibu sepi, ustad gak ada tanggapane. Ini repot mangke, jangan. Termasuk Dzulqa'dah, nek wong Jawa ngarani kan selo nggih Pak nggih. Lho selo itu maksudnya itu sambungan antara Idul Fitri kali Idul Adha. Ngono. Ya, Dzulqa'dah itu kalau diambil dari bahasa Arab qa'ada itu kedudukan. Masnya ini ketika sunat tanggal 10 Muharram Pak, sasi suro lah. Seorang Jawa Tengah itu pegang teguh dengan budaya itu. Kalau diseneni wong akeh, sama niku nyunatno kok sasi suro. Hati-hati loh. Ngono ngonoke putul piye? Ora putul piye kok disunat. Jangan, hati-hati Pak. Ojo mantu sasi suro aku garai bapake mati lah. Dari hari sasi suro apa bapake belum sungi. Nek nguri-uri budaya Jawa monggo silahkan. Makanya sasi Muharram, sasi suro biasanipun banyak orang Jawa nanggap wayang. Wayang itu maksudnya owah-owahane tiyang. Perubahan seseorang menjadi lebih baik. Nah, perubahan menjadi lebih baik itulah namanya hijrah. Wong Jawa biyen itu kiai kula jenengan biyen niku nek ceramah gak muluk-muluk kados kula ngeten iki gaya sok-sok pinter dalil. Mboten. Cukup manungsa, manunggaling rasa. Manunggaling kawula karo sing maha kuwasa. Wayang owah-owahane tiyang. Wayang wahyan wahyu teko pangeran. Ngono, Pak. Nggih, mulane sinden. Sinden niku lambange senden ngeten nah. Enak saiki kursi anyar gitu. Caranya gini kerasan aku ngaji. Masya Allah. Saya baru tahu ternyata kenapa Nurul Iman kok banyak tiangnya. Oh, tinggi sendenan lumayan. Allah subhanallah. Lu sinden itu saking bahasa senden. Senden itu apa? Tawakal ala Allah. Fahuwa hasbuh, dicukupi kali Gusti Allah. Mulane sinden itu Pak, tugasnya apa? Nembang. Dipilih sing ayu, ayu, sing nom-nom, kempong peyot kados jenengan gak patek payu pengumuman. Niku maksudnya apa? Orang itu kalau ibadahnya kuat, ikhtiarnya semangat, tawakalnya mantap, insya Allah uripe ayem, tentrem, didelok ya nyenengke. Ngono. Nah, terus tugasnya apa? Nyanyi, nembang. Nembang ini penuh dengan nasihat, zikir. Mulane muncul seluku-seluku bathok, lir-lir, turi-turi, putih, seluku bathok. Gak ono Pak sinden biyen sing lagu goyang dombret ngono. Iku sinden petakilan. Ndak ada Pak. Wong sinden saiki aneh-aneh kok, gitu. Mosok sinden kok lagune napa niku? Bila ada di dalam kolam gitu. Sinden capopo itu. Ndak ada dulu. Nggih, itu lambang kewayangan. Makane lemeke debok, debok itu lambang kehidupan. Kula jenengan hidup yang sekali di dunia ini jangan disia-siakan. Baru terus dibuang. Kenapa kok dari pisang? Pisang itu hanya hidup sekali dan tidak mau meninggal dunia sebelum punya keturunan. Itu terjemahan surat An-Nisa ayat 9. Ngoten lho, Pak. Ngono ku diambil hikmahe, bapak-bapak ndelok wayang didelok sinden itu ae. Makanya terus dijejer, ada ashabul yamin, ashabus shimal, gitu. Jejer sebelah kanan, sebelah kiri. Sing kanan bonohe Pandhawa 5. Sing kiri Kurawa, Dasamuka, sing mursal-mursal ngoten niku. Ketoke lemu-lemu tapi gak duwe iman. Sing kanan kurus-kurus Pak Senawur Kudara kurus. Kenapa? Ya karena ahli tirakat. Subuh-subuh tangi, jamaah adem-adem. Gitu. Mulane kukune Pancanaka, Panca niku 5, Naka niku dasar, Pak.
Penekno blimbing iku mang rukun Islam 5. Ngeten terus asyhadu alla ilaha illallah. Mulane sakti-sakti, Pak. Jenenge arju niku arjuna ya Allah, saya mengharapkan ridho panjenengan. Ngono, Pak. Mulane punakawan duwe kanca jenenge Semar Gareng Petro Bagong niku bahasa Arab samil khairan fatruk bagho, laksanakan kebaikan tinggalkan kemaksiatan. Ngono, kok bahasa Arab iku, Pak. Mulane ngapunten terkait dengan itu kula jenengan dikengken hijrah. Nggih. Oke, kula jenengan dikengken poso Asyura. Atau kalau sudah Asyura kok menyamai orang Yahudi, ini hadisnya sumu yauma Asyura wa khalifu fihi al-yahud wa sumu qablahu yauman aw ba'dahu yauman. Supaya gak padha karo posone wong Yahudi, kula jenengan dikengken barengi sebelum atau sesudahnya. Sing wingi jenengan poso nggih hari Kamis terus Jumat atau Jumat terus Sabtu hari ini. Ngoten supaya tidak sama dengan orang Yahudi. Kalau misalnya 10 tok ya tidak masalah. Di samping puasa kalau jenengan dikengken menyantuni anak yatim, anak wakafilul yatim fil jannah. Sambil ngeten Kanjeng Nabi. Berjejer kali Kanjeng Nabi. Nggih. Aja meneh kok nyantuni, ngusap tok niku lho menurut di dalam kitab Tampilul Ghafilin disampaikan mammasaha yadahu ala ra'si yatimin yauma asyura rafa'allahu bi kulli sya'ratin darajatan. Wong sing gelem ngusap sirahe anak yatim di hari Asyura itu diangkat derajatnya saben rambut siji sak tingkatan kemuliaan Bapak Ibu. Makanya jenengan setiap sebelum Muharram goleki anak yatim terutama sing rambutnya ketel. Jenengan uyek-uyek. Tidak demikian, maksudnya penuh dengan kasih sayang, disayangi, disantuni, ya jangan sampai kalau jenengan yaduul yatim menghardik anak yatim. Nah, dan ya, ini terkait dengan afdalnya bulan Muharram. Lalu kemudian kita di bulan Hijriah ini, di tahun baru Hijriah ini harus senantiasa melakukan muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Apa saja yang dihisab yaitu muhasabatun nafsi, muhasabatul a'mal dan muhasabatud din. Apa muhasabatun nafsi? Introspeksi diri. Ya, introspeksi diri terkait dengan umur kula jenengan. Gitu, digunakan untuk apa? Eling sangkan paraning dumadi ngoten niku. Gitu. Nah, mulane jare Kanjeng Nabi riwayat Abdullah bin Busr al-Aslami khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Saapi-api menungso niku sing dikai umur panjang digunakan untuk amal kebaikan. Termasuk introspeksi diri terkait dengan kesempatan yang diberikan Allah. Kesempatan kita ada 5 sebelum datangnya 5. Gitu, ihtanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramik. Ingat masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihataka qabla sakomik. Ingat sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Waghinaka qabla faqrik. Ya, ingat masa cukup kayamu sebelum datang masa miskinmu. Wa faraghaka qabla syughlik. Dan ingat kesempatanmu sebelum datang masa sibukmu. Ngaten, ya. Wa hayataka qabla mautik, dan ingat hidupmu sebelum datang matimu. Nek cara dilagokno ngoten nika, Pak. Mumpung isih muda ibadahmu temenono. Mumpung isih waras ngibadah do sing akas, do sing ikhlas gitu. Mumpung isih sugih ngamalo tanpa pamrih. Ngilingo yen mlarat namung dina wengi namung sambat gitu. Ngilingo yen mlarat ana sadar siji wae mecetat ngene. Nggih, mumpung isih longgar ngibadahmu do sing lancar. Mumpung isih longgar Masjid Nurul Iman ya sing syiar. Ngilingo yen repot arep ibadah rasane abot. Ngilingo yen repot arep zikir untune. Astagfirullahaladzim. Iling mumpung isih urip ibadah ada sing tertib. Ngilingo yen mati ora bakal bisa
bali ngilinga yen mati ora iso mangan. Wah kentaki rek gua ya. Ora iso mangan roti, ora iso nggodho Mbak Siti. No, Pak, ya. Itu 5 hal. Bon, muhasabatun nafsi. Yang kedua, muhasabatul a'mal, menghitung amal-amal kula jenengan. Setahun yang lalu 1444 Hijriah ini amal-amal saja yang sudah panjenengan lakukan. Jangan sampai kula jenengan termasuk orang yang rugi, apalagi orang yang celaka. Mangkana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabihun. Orang yang beruntung itu yang hari ini, tahun ini berusaha lebih baik daripada kemarin. Dan orang yang tahun ini sama saja dengan kemarin itu termasuk rugi. Ya. Dan ngaji kula jenengan ngeten iki nggih. Kok tahun kemarin 1 jam, terus sekarang 1 jam itu sebetulnya rugi. Harusnya sekarang ditingkatkan, kemarin 1 jam, sekarang sama terus no dewe. Minimal kualitasnya, okay. Dan orang yang celaka adalah yang justru hari ini, tahun ini tidak ada planning, ya, tidak ada resolusi, ya, untuk bagaimana tahun ini lebih baik lagi. Biasa-biasa saja, malah tambah belakrak, ada karu-karuan, ya, itu hati-hati. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, muhasabatul amal. Yang terakhir ketiga, muhasabatud din, Pak. Ya, sudahkah selama ini kita mengevaluasi keislaman kula jenengan? Jangan-jangan agama ini kula jenengan norok buntek. Pokoke Islam, ora dingelmoni. Nek cara kiai kula dawuh ngeten, wong Islam itu kudu ilmiah tur yo amaliyah. Tapi amaliyah berdasarkan ilmiah. Ngaten. Wong Islam niku kudu duwe ilmu, mulane dijak ngaji. Nah wis duwe ilmu diamalke. Sebaliknya kula jenengan kalau mengamalkan agama harus berdasarkan ilmu. Nah selama ini jangan-jangan ibadah kula jenengan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Aku tak sholat, aku gak sholat dosa niku tok. Tidak menganggap bahwa sholat adalah kebutuhan kita. Makanya sholatnya kadang-kadang kayak Valentino Rossi. Sampai ada digambarkan ya Mas ya, orang sholat tuh pakai helm, terus gambari sepeda motor balap, karena sholatnya balapan. Malaikatnya sakno tak nulis, durung sampai nyatet sujud, terus mencetak meneng. Ya, ini muhasabatuddin. Apa maksudnya muhasabatuddin itu? Pertama terkait dengan simbol-simbol Islam. Wong Islam kok sampai gak ngerti simbol Islam itu kan nggih. Monggo Pak dievaluasi. Minimal simbol Islam bulan-bulan Islam lah. Ibu apa lagi Bu? Napa Bu? Suro, terus sapar, terus mulut, bakdo mulut. Mulutnya siapa? Sing betul napa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rojab kok rumah irama. Rojab terus Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Niku kudu hafal. Atau setidak-tidaknya hafal simbol Islam hari-hari besarnya. Nggih, nuzulul Quran tanggal pinten? 17 Agustus. 17 Ramadan. Maulid Nabi 12 Rabiul Awal. Isra Mi'raj. Iya. Saya dieling-eling ulang tahun putune tok ae. 27 Rajab. Idul Fitri. Hafal kabeh iki. Idul Adha. Oh iya mari korbanan. Aku ya matur nuwun Pak diteri ada-ada teko kene. Anakku kok yo ngerti nek anakku geragas kabeh. Nggih. Matur nuwun ate yo akeh lumayan. Aku oleh teko kampung mek titik untung tambahan teko Nurul Iman. Alhamdulillah. Nggih, barakallah nggih. Ngeten. Dzulhijjah tanggal 10 hari besar napa? Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Hari tasyrik
11, 12, 13. Niki ngeten niki minimal kudu hafal Bapak Ibu. Nek wis jenengan apal disampaikne tengene anak putune, ngoten lho. Dadi anak putu kula jenengan jika dolanan HP tok ae. Ditakoni enak-enak, "Le, wis hafal ayat kursi?" Malah jawab, "Kamu nanya." Ini korban TikTok niku gara-gara niku. Nggih, hati-hati. Terus yang kedua, pola Islam. Ya napa carane dahar ngunjuk kula jenengan sudahkah sesuai dengan pola Islam? Dengan santainya pakai tangan kiri sambil berdiri. Ketoknya apa ketoknya itu ya? Nah, kelihatannya sepele, Pak, tapi itu pola Islam loh. Nggih. Saya sering menyampaikan kepada para jamaah, mbok yo nek kepengin rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, minimal mulai dari cara akad nikah, resepsi nikah itu sesuai dengan Islam lah, minimal sekian persennya. Resepsi misalnya nggih, sediakan kursi. MC-nya dikasih tahu, mohon yang sudah mengambil makanan untuk duduk, usahakan jangan tersisa. Lah mboten. Ibu-ibu ngen kula mriku, Bu, Duku Kupang, wis kadung resepsi kabeh diratani. Bakso, kikil, soto ayam, soto daging, tapi gak entek kabeh mek diicipi tok. Akhirnya apa? Mubazir. Nggih, sesuai dengan selera, diambil secukupnya, dihabiskan. Itu pola minimal itu loh, Pak. Termasuk banyak doa mau makan. Jangan lupa berdoa, Ibu. Ibu kalau dahar doanya apa, Bu? Allahumma inni a'udzubika minal khubus. Oh, hafal berarti nggih. Allahumma barik lana nggih, masyaallah. Nah, yang ketiga ya, yang kita evaluasi adalah pengamalan-pengamalan Islam. Sudah sekian persenkah yang kita amalkan dari amalan-amalan Islam itu? Apalagi ajaran Islam. Ajaran Islam menyangkut dengan akidah, kemudian syariah, ya, yang nanti akan menjadi output menjadi jiwa-jiwa muslim muslimah yang berakhlakul karimah, sehingga kula jenengan dapat meraih rahmat Allah di dalam segala aspek kehidupan kita. Untuk mendapat rahmat Allah syaratnya 3. Innalladzina amanu, siji dadi wong iman, loro walladzina hajaru, mau berhijrah, wajahadu, dan berjihad di jalan Allah, siap menjadi orang yang beriman. Wong jenenge wong iman niku nggih rada susah, fluktuatif, kadang naik kadang turun, maka dibarengi dengan hijrah. Dan merubah diri, imanku wingi kok rada merosot, ditingkatkan lagi. Itu namanya teori evolusi, menjadi lebih baik lagi. Nah, hal ini juga tidak mudah, maka disertai dengan jihad sungguh-sungguh, nggih, ngoten, dengan bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga di samping rahmat Allah, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, dan seterusnya, ya, lahum maghfiratu wa rizqun karim, diberi rizki yang mulia, ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain, di At-Taubah ayat 20, alladzina amanu hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa a'dhamu darajatan indallah, orang yang tertinggi derajatnya di sisi Allah. Jadi orang yang beriman, berhijrah, berjihad, satu akan mendapat rahmat Allah, yang kedua mendapat ampunannya, yang ketiga mendapat kehidupan yang mulia, dan yang keempat menjadi orang-orang yang tinggi derajatnya, sehingga yang kelima menjadi orang-orang yang wa ulaika humul faizun, orang-orang yang bahagia, bejo donya akhirate, urip nang donya dadi bejo, besok nang akhirat mlebu swarga. Ngoten nggih. Amin ya rabbal alamin. Ngoten, burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Karena belum suruk, monggo barangkali kalau panjenengan ada yang mau disampaikan, nggih. Tapi kalau mau cukup sekian ya tidak apa-apa, soalnya piringnya kelotak-kelotak kabeh niki. Oke, monggo Bunda, di belakang Mas, tolong Mas. Mic-nya, sudah. Sambil kenalan ya Bun, supaya lebih dekat dengan panjenengan. Saya itu yang paling enak itu ngaji di sini, kata anak saya. Wah, nang Nurul Iman enak rek, mari santapan rohani, santapan jasmani. Ya, monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan
Zahid 1 Muharram Ustaz. Yang ingin saya tanyakan tentang Nabi Adam. Yeah. Kenapa Allah itu menciptakan buah khuldi sementara Nabi Adam tidak boleh memakan buah itu? Karena kalau keberadaan buah khuldi itu kan di surga. Yeah. Mestinya kalau di surga itu semuanya diperbolehkan. Yeah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ibu. Boleh tahu asmanipun sinten Ibu? Bu Haryono Ustaz. Ibu Haryono. Berarti setiap hari selalu ono, nggih. Alhamdulillah, nggih. Masya Allah. Itu dalam ilmu tauhid semua berdasarkan kudrah iradai Gusti Allah. Fi'lu kulli mumkinin aw tarku. Wis apa jare hak prerogatifnya Allah. Dan terkait dengan kenapa di surga kok ada buah khuldi, itulah maha skenarionya Allah. Seandainya tidak ada buah khuldi, seandainya Nabi Adam tidak turun ke bumi, bisa jadi di bumi ini gung liwang-liwung gak ono sapa-sapa. Itu. Sehingga hikmahnya yang luar biasa adalah ternyata di dunia ini kemudian selaras dengan firman Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi arahnya ke situ. Adapun prosesnya melalui buah khuldi, itulah ujian hidup. Terus semua yang halal pasti ada sesuatu yang menjadi pengecualian. Makanya itulah hidup manusia. Mboten wal kedual semua orang sing haram tapi kabeh halal. Ora kodok, ora kadal, ora watu, ora ungkal, ora guling, ora bantal, ora haram, ora halal, pokoknya kolu ya kuntal. Udah ada. Harus hati-hati di antara sekian yang kita dahar, kita unjuk ini ada sesuatu yang menjadi rambu-rambu. Pangapunten panjenengan tindak lewat jalan tol. Tol itu harusnya kan lurus, lempeng ngoten nggih. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Lah wong Jawa muni siratal mustaqim kesuwen dijukuk situ tol ngono tok. Jalan yang lurus. Lho ngoten mau ada rambu-rambunya kok, gitu. Kenapa suka ada rambu-rambunya? Supaya hidup kita selamat. Lah namanya manusia, ada yang iri. Waktu zaman Nabi Adam, yang iri ditokoi oleh seorang pelopor yang namanya al-iblis was setan itu tadi, ya kan? Begitupun kita hidup di dunia. Maka disitulah kemudian skenarionya Allah, delalah tergoda oleh godaan iblis, lalu makan buah khuldi. Tapi kan tidak semuanya. Akhirnya bertobat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qul nahbitu minha jami'an. Lalu kemudian turun ke muka bumi. Setelah turun ke muka bumi, beranak pinak dan sebagainya, sampailah kepada kula panjenengan sebagai anak cucunya Nabi Adam. Berarti kula jenengan orang beriman, nggih, pada dasarnya kula jenengan itu penduduk ahli surga. Tapi kali Gusti Allah diampirkan ke dunia. Ngono. Mulane kula jenengan karena lir dia mampir ngombe ya mampir sediluk tok. Lah mangke sing selama-lamanya kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala. Lah godaane ya banyak, jenenge wong arepe enak kepenak ae. Ya kae. Mulane Nabi Adam ya ngono, cek enake Nabi Adam. Wong aku ngene iki gara-gara Nabi Adam. Awas kon ya, akhirnya digoda dan sebagainya. Terlepas dari sejarah seperti itu, itulah hikmah yang luar biasa bahwa di setiap ujian balak kula jenengan akan indah pada waktunya. Amin Allahumma amin. Gitu ya Bun. Bu Haryono muga-muga ahli swarga nggih. Api-api sa anak cucune kula jenengan oleh barokahe nggih. Amin ya rabbal alamin. Monggo. Ada lagi yang tanya, Ibu? Suruk masih berapa menit? Kurang 5 menit, monggo. Oh iya, monggo Bapak. Bapak ini depan, Mas. J, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau orang ini berdosa, kemudian sudah dihukum di dunia, apakah dia akan juga masih dihukum? Masya Allah, luar biasa. Ini bukan pertanyaan Pak, protes ini. Ngapunten asmanipun Pak sinten? Sutiaji. Sutiaji, Masya Allah. Sutiaji itu
wong sing sakti tur aji. Sakti dan mulia itu Setiaji. Beda lagi nek Setiono. Setiono itu laki-laki yang setia tur selalu ada di samping istri. Setia, bukan setiap tikungan ada. Ngapunten. Bapak ngapunten ya. Yang namanya hukum di dunia dan akhirat itu jelas berbeda. Nggih. Apalagi kalau hukumannya itu hukuman duniawi, hukuman ala ngapunten, misalnya saya berbuat salah, maling dan sebagainya di penjara. Itu kan di dunia. Urusan saya dengan Allah karena pencurian ini, apalagi kalau saya tidak bertaubat, yang nanti tentu akan mendapat siksa di akhirat. Makanya kenapa ketika kula jenengan mencuri dipotong tangan, berzina dirajam dan sebagainya. Itu satu upaya agar kula jenengan bertobat khusus melalui itu agar nanti di akhirat tidak mendapat siksa lagi. Tapi kalau penjara-penjara seperti Medaeng, ya nek mari nek enggak. Oh kadang-kadang menutup ke penjara tambah bubrau. Gitu. Itu makanya intinya adalah ketika di dunia ini dihukum atau tidak, kalau dia bertobat kepada Allah dengan sesungguhnya, taubatan nasuha, diterima taubatnya, maka kemudian akan menjadi tanpa hukuman, tanpa siksaan di akhirat nanti. Ngaten nggih. Mulane kula jenengan sering doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nabi Adam berdosa, bertaubat, diterima taubatnya, gitu. Ya, Nabi Yunus sempat berdosa sama umatnya sampai ditelan ikan hiu, keluar dari ikan hiu 10 Muharram karena bertaubat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apalagi kula jenengan, wajib kula jenengan beristighfar, mohon ampun. Sampai Rasulullah itu udah begini, bukanlah orang yang sempurna itu yang hidup tanpa dosa. Karena beliau menyadari tidak ada manusia yang tanpa dosa. Tapi sebaik-baik manusia adalah yang menyadari dirinya bersalah dan dosa lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara lagu ini grup qasidah ibu-ibu itu ngerti ini kalau Bu. Begini dosa, begitu dosa di mana-mana orang berdosa. Sebaik-baik orang berdosa yang bertaubat pada Tuhannya, menghapus dosanya dengan amal yang berguna. Lagu-lagu ngeten iki Pak dikenalke anak-anak kula jenengan nggih. Ojo lagu dangdut, aduh bahaya. Enggak bahaya ta. Tapi tidak apa-apa sekali-kali. Itu artinya kita bertobat kepada Allah, menyesali, ditutup amal keburukan itu dengan kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ada seperti itu. Ngaten Pak Setiaji nggih. Barakallahu fiik. Kadosnya sudah ada bel istirahat nggih. Kalah wong sekolah ini nggih. Ada tetet istirahat. Wah, jajane wis ngarep-arep. Nek ngene sekolah kula niku kantin mulai rame. Niki mboten mungkin ditata sing apik. Terima kasih takmir yang memprakarsai. Ibu-ibu juga luar biasa, masakannya selalu enak dan nikmat nggih. Jadi minimal mengurangi jatah sarapan. Terus kalau ngeten iki apalagi seorang bapak sekaligus ibu gitu. Saurip-urip saya berkeluarga sama almarhumah, baru sekarang ini yo korah-korah, yo umbah-umbah, yo nyapu omah. Sampai gak sempat lumah-lumah. Iku nggih, ya wis apa neh. Nasib. Jare masih masak sendiri. Ngaten nggih. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya muliakan, kurang dan lebihnya mohon maaf nggih. Kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu ya agar pertemuan kita yang notabene adalah tempat dan waktu mustajabat terkabul segala hajat-hajat kula panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an washfa'na bil Qur'an wahdina ila shiratikal mustaqim siratal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada was salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limasyayikhina wa limuallimina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa ahlana wa jama'atana, khususan jamaah Nurul Iman min ahli ilmi wa ahli khairi wa ahli Quran wa ahli sunnah wa ahli sihah wal afiyah wa ahli ziyaratil Makkah wal Madinah wa ahli ziyarati maqami Rasulillah wassalatil jamaah fi Masjidin Nabawi wa fi Masjidil Haram bil haji wal umrah. Ya Allah, Allahumma ahyina bi hayatin thayyibah, Allahumma akhtim lana bil iman wa akhtim lana bil Islam wa akhtim lana bil khair wa akhtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.